Halo, salam bagi para sahabat wanita di Indonesia dan mancanegara. Hari ini kita akan mengadakan Instagram Live sebagai salah satu rangkaian dari kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Uh, Kampanye ini sebenarnya dimulai kemarin gitu ya, tanggal 25 November, hari Jumat. Itu merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan nanti kampanye ini berlangsung hingga tanggal 10 Desember, di mana 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia. Gitu ya. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya akan mengundang Bapak Kris Purba yang akan memaparkan tema hari ini, yaitu kekerasan perempuan dalam perspektif HAM. Saya akan undang dulu Pak Kris Purba. Oke, sambil menunggu Pak Kris untuk join bergabung di Instagram Live ini, saya paparkan dulu latar belakang beliau gitu ya. Jadi Pak Kris Purba ini adalah memiliki pengalaman sebagai Dewan Pengurus ICRP, yaitu Indonesian Conference on Religion and Peace, dan kemudian juga memiliki pengalaman di Badan Pekerja Purnabakti Komnas Perempuan, dan sekarang beliau menjabat menjadi konsultan di Komnas HAM, Komnas Hak Asasi Manusia. Oke. Saya coba cek lagi. Oke. Masih menunggu. Ya. Oke, sambil menunggu Pak Kris terkoneksi ke Instagram Live kita hari ini, mungkin saya informasikan lagi gitu ya, bahwa Ruanita ikut serta di dalam kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ini sebenarnya dimulai kemarin gitu ya, hari Jumat tanggal 25 November. Dan 25 November itu adalah Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan sebenarnya tidak terjadi hanya di Indonesia ataupun negara-negara berkembang saja, tapi juga di negara-negara yang lain gitu ya, di mana diaspora Indonesia berada. Gitu. Dan kemudian tanggal 10 Desember nanti menjadi ujung di kampanye 16 hari ini, di mana tanggal 16 Desember, tanggal 10 Desember itu adalah Hari Hak Asasi Manusia. Oke. Sepertinya ada masalah teknis, tapi saya harap ini segera teratasi. Oke. Ya, Pak Kris Purba dapat salam kenal dari Mindfulness 587. Iya. Dan rekaman Instagram Live ini nanti juga akan diposting di halaman Instagramnya, feed Instagramnya Ruanita Indonesia ya.
Oke, dan rangkaian kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diadakan oleh Ruanita, terdapat berbagai macam kegiatan. Hari ini dan juga minggu depan akan ada Instagram Live dipandu oleh saya dan membahas juga mengenai kekerasan terhadap perempuan, misal dalam perspektif HAM ataupun di konteks yang lain gitu ya. Oke. Ntar saya coba undang lagi Pak Kris. Oke, di Instagram dikatakan bahwa Pak Kris sudah terkirim undangannya. Oke, iya. Saya coba lagi. Oke, berhasil. Ya, berhasil. Pak Kris Oke. mungkin bisa dinyalakan kamera depannya. Ya, sudah. Oke, tungguin ya. Oke, ini cek dulu deh. Saya freeze nggak di tempatnya Pak Kris? Soalnya di tempat saya ini freeze nih tampilan Oh saya. iya, 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 freeze, freeze Kak. Ah, oke. Mhm. Nah, ini mungkin nanti akan di berjalannya waktu akan unfreeze gitu ya, akan cair Oke, gambarnya. mudah-mudahan Tapi ya. ya kita lanjut aja kali ya. Ya, Ya, Pak Kris? silakan. Silakan, silakan Oke. Kak. Iya, tadi saya sudah membuka dengan memaparkan rangkaian kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang ada yang dilangsungkan oleh Ruanita Indonesia dan juga sedikit memperkenalkan Pak Kris sebagai dewan pernah punya pengalaman sebagai dewan pengurus ICRP dan kemudian di Badan Pekerja Purna Bakti Komnas Perempuan dan sekarang menjadi konsultan di Komnas HAM. Nah, ini kan sepertinya pekerjaannya kompleks gitu ya. Nah, kalau dari Pak Kris sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menjabat pekerjaan-pekerjaan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Kak Francisca atas waktu kesempatannya. Mhm. Sekitar 10 tahun di situ. Sebelumnya saya di CRP, posisi terakhir adalah anggota divisi untuk perempuan dan keadilan gender. Nah, itu kalau ICRP itu lintas agama untuk perdamaian sebenarnya. Salah satu pendirinya adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid, dan beberapa lintas agama, Mhm. semua agama perdamaian. Posisi saya sebagai pengurus di divisi gender sebenarnya. Tapi saya juga di situ pernah mengelola komunitas sekolah agama, bisa saling solidaritas untuk membangun yang lebih ini ya, lebih real, lebih nyata. Umpamanya pandemi seperti apa yang kita lakukan. Jadi lebih kemanusiaan sebenarnya. Itu mungkin dua lembaga. Mhm. Tantangannya apa tuh, Pak?
Oke, jadi bukan pelanggaran biasa ya kalau kekerasan terhadap perempuan. Oke, ini di saya Pak Kris sempat freeze. Ya, silakan. Oke, ya Pak Kris sorry nih, mungkin hari ini internetnya kurang bersahabat sama kita berdua gitu ya. Iya. Iya, eh, tadi Pak Kris sempat bicara bahwa kekerasan terhadap perempuan itu tidak termasuk kekerasan yang biasa-biasa saja, tapi kekerasan terhadap hak asasi manusia juga gitu ya. Silakan dilanjutkan Pak Kris. Ya, jadi itu sebenarnya yang harus dijelaskan kepada masyarakat umum ya, bahwa ada kekerasan itu yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Jadi tidak semua kekerasan itu yang dialami oleh laki-laki itu akan dialami oleh perempuan. Jadi kita perlu ada definisi gender based violence. Jadi ada Mhm, kekerasan gender based violence itu adalah kekerasan yang dibedakan oleh gendernya, jenis kelaminnya. mhm, Nah, jadi itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat, kepada publik bahwa itu kondisi yang sangat nyata gitu. Ada kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan itu berbeda dengan laki-laki dan itu membuat penderitaan sebenarnya, penderitaan terhadap fisik, psikologis dan trauma dan itu sudah mhm, dijelaskan sebenarnya dan itu sebenarnya sudah dijelaskan ada undang-undang ya, ada undang-undang konvensi internasional dari CEDAW. CEDAW sudah membuat gender based violence, membedakan bahwa kekerasan umum itu eh, kita harus menjelaskan ada kekerasan yang spesifik yang bisa dialami oleh perempuan berbeda dengan kekerasan lainnya yang dialami oleh laki-laki. Mungkin itu, Kak. mhm. Oke, gimana Pak Kris? Sempat freeze lagi? Ya ini Kak, Friska juga freeze tapi suaranya terdengar. Oke. Ya, tadi yang sempat saya tangkap gitu ya bahwa Pak Kris sudah memaparkan bahwa perlu kepekaan gitu ya bahwa ada yang namanya gender based violence gitu bahwa apa yang dialami laki-laki dan perempuan dalam konteks kekerasan itu bisa jadi berbeda gitu ya. Dan itu yang mungkin kita perlu terus berusaha untuk peka gitu ya terhadap perbedaan tersebut gitu. Betul. Dan ini memang mengatasi kekerasan terhadap perempuan memerlukan upaya yang besar ya dan nggak bisa berlangsung dengan instan gitu ya. Perlu terus secara kontinu dilakukan. Nah, apa nih yang tetap memotivasi Pak Kris untuk melakukan tugas-tugas yang nggak mudah itu gitu ya dalam uh, berperan mengatasi kekerasan terhadap perempuan? Ya, eh, yang memotivasi sebenarnya adalah ini ya. Kita kan sebenarnya sebagai manusia itu memiliki konsep persamaan ya. Persamaan untuk saling melakukan relasi bersama, relasi sosial gitu ya. Jadi perempuan dan Mhm. laki-laki itu pada awalnya adalah sama. Jadi hubungan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya adalah hubungan relasi gender sebenarnya. Jadi selama ini yang ada itu kan kita masih apa ya, masih rancu antara gender dan kodrat seperti itu. Jadi perempuan memiliki kodrat karena dia akan bisa melahirkan karena memiliki fungsi-fungsi biologis untuk melahirkan, reproduksi. Namun kan perempuan tidak memiliki kodrat untuk mengasuh anak kan? Karena itu adalah prosesnya adalah gender, itu bisa dipertukarkan gitu loh. Jadi itu yang harus dijelaskan ya. Jadi eh, seperti pengasuhan terhadap anak, habis itu mencuci piring, membersihkan rumah itu bukan kodrat perempuan sebenarnya, tapi itu adalah gender. Jadi siapapun bisa untuk melakukan itu sebenarnya, baik laki-laki atau perempuan. Hmm. Jadi salah satu motivasi sebenarnya menjelaskan itu pun ya kita butuh waktu.
antara kodrat dan gender, dan itu sudah ratusan puluh tahun yang lalu ya. Dan karena itu juga Hmm. masuk dalam teks, karena itu masuk dalam teks-teks agama juga ya. Memang konservatif dan kita harus diskusikan ulang sebenarnya. Karena kodrat dan gender itu adalah sesuatu yang berbeda, dan gender itu adalah konstruksi yang bisa kita lakukan saling bersama-sama. Itu sebenarnya yang paling utama ya, yang paling umum. Karena motivasi terbesar dari orang-orang yang bekerja uh, untuk kesetaraan dan keadilan gender itu maksudnya mungkin hampir sama seperti yang saya sampaikan ya. Tidak ada perbedaan gitu, tidak ada perbedaan, tapi berbagi perannya yang berbeda, dan itu semua saling membutuhkan. Mungkin itu Kak Francisca, motivasi. Mhm. Ya, ini menarik nih, konsep persamaan gender dan juga kodrat yang tadi Pak Kris paparkan gitu ya, bahwa ini berbeda gitu ya antara gender dan kodrat. Jadi itu adalah konstruksi sosial, sementara kodrat itu berbeda gitu ya. Dan ini yang mungkin kita harus peka, juga belajar untuk lebih peka gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Perempuan bukan berarti harus di dapur, laki-laki harus di kantor. Nah, seperti itu memang ya perlu perlu kita coba untuk edukasi diri sendiri juga gitu ya. Nah ini kan bicara lagi mengenai kekerasan terhadap perempuan ini kan terus terjadi ya. Tadi Pak Kris bilang bahwa persamaan uh, konsep persamaan antara gender dengan kodrat ini kan sudah berlangsung dari ratusan tahun yang lalu. Di teks-teks agama juga sudah bisa dibaca gitu ya. Dan kekerasan terhadap perempuan ini terus terjadi. Misalnya data dari WHO tahun 2021 memaparkan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dan tidak ada perubahan signifikan selama 1 dekade terakhir. Nah ini kan cukup mengkhawatirkan juga gitu ya, bahwa kekerasan itu sebenarnya bukan hal yang jauh dari kita, tapi juga dekat gitu, 1 dari 3 perempuan gitu ya secara statistik. Nah, apa pendapat Bapak tentang hal tersebut? Kenapa sih korban KDRT ini masih cenderung sulit untuk diproses secara hukum? Dan juga sulit mendapatkan dukungan dari komunitas ataupun dari keluarga sendiri gitu ya. Kalau dari pendapat Pak Kris, kira-kira apa nih sih yang menyebabkan hal tersebut? Oke. Kekerasan terhadap perempuan ini sebenarnya kalau kita menggunakan konsep ini ya, konsep gunung es, fenomena gunung es, maka sebenarnya kekerasan terhadap perempuan ini kadang-kadang yang dilihat itu aja yang tampak di permukaan. Tapi yang di bawah permukaan kadang-kadang tidak terlihat. Ada diskriminasi di situ, bagaimana korban tidak percaya dengan satu sama lain gitu ya. Nah, jadi selama ini penanganannya pun hanya terlihat dari puncak gunung es. Nah, itu yang kadang-kadang yang perlu kita diskusikan. Jadi diskriminasi yang terjadi beratus-ratusan tahun yang lalu itu perlu ini ya, itu lebih banyak perlu untuk diskusi dalam berbagai berbagai bentuk. Sedangkan kalau untuk yang KDRT, sebenarnya kalau untuk kasus di Indonesia kan sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu 2004 dan sudah sekitar tahun sekarang usianya. Namun itu pun juga masih sering disalahpahami oleh aparat penegak hukum, teman-teman yang lain gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya lebih untuk mengutamakan perempuannya ya, perempuan yang lebih banyak mengalami ketergantungan terhadap suami, ketergantungan dalam ekonominya, apalagi terhadap perempuan yang tidak bekerja. Nah, dulu saya ingat pada waktu konferensi pers, waktu itu saya masih di Komnas Perempuan, ketika kita mengadakan konferensi pers 10 tahun peringatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada seorang ibu. Jadi ibu itu pernah mengadukan datang ke Komnas Perempuan karena dia dipidanakan oleh suaminya, dialah yang melakukan menjadi pelaku KDRT. Ibu itu memang mengakui kalau dia memang memukul, menampar suaminya. Jadi Mhm. suaminya menggunakan undang-undang PKDRT itu untuk menjeratnya dan membawanya ke pengadilan. Nah, tapi kan kita harus melihat bahwa kasus ini kan tidak bisa dipandang secara harus dipandang lebih umum ya, lebih banyak. Ibu ini apakah bergantung secara ekonomi terhadap suaminya? Apakah Mhm. dengan ibu itu melakukan penamparan itu, apakah itu bagian dari pembelaan terakhir yang bisa dilakukan gitu ya? Tapi bagaimana proses-proses kekerasan yang selama ini dilakukan oleh suaminya kepada ibunya itu kan harus dicatat semuanya ya. Nah,
Jadi memang Mhm. undang-undang KDRT, undang-undang PKDRT pun kemarin sempat hampir menjadi backlash gitu ya, menjadi kayak pukulan balik terhadap terhadap perempuan sendiri. Padahal kan sebenarnya ini lebih kepada perempuan. Itu semua lebih karena pemahaman ya, pemahaman yang masih timpang, yang masih bias gender di beberapa apa ya, di beberapa pemerintah, aparat, pengacara, lawyer segala macam. Padahal kita harus melihat sebuah kasus itu sangat kasuistik. Jadi harus melihatnya dari ujung dan sampai akhir, lebih utuh gitu. Nah, itu jadi kita juga pernah mengalami bahwa undang-undang PKDRT itu malah digunakan oleh oleh pelaku untuk menjerat korban itu berbahaya sekali itu. Nah, tentang KDRT sendiri sebenarnya kalau catatan dari Komnas Perempuan kan itu adalah selalu naik setiap tahun ya. Jadi kalau KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga itu di Komnas Perempuan dicatat sebagai ranah relasi personal. Jadi relasi personal itu di dalamnya ada KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri, habis itu ada juga kekerasan dalam pacaran. Nah, itu satu ranah, satu relasi personal. Nah, KDRT menjadi paling banyak setiap persentasenya sangat tinggi ya. Jadi sampai tahun terakhir Komnas Perempuan kan selalu Komnas Perempuan ini kan mendapatkan data dari beberapa lembaga ya, kementerian, lembaga pendamping korban, penyintas, WCC, WCC itu Mhm. Women Crisis Center, itu yang memberikan data-data ke di seluruh Indonesia ini angka tertinggi itu memang masih KDRT dan itu tercatat. Terakhir itu Komnas Perempuan kan meluncurkan dokumen catatan tahunan itu kan di tahun lalu ya. Tahun lalu itu berarti 2021. Kalau ini kan 2022, jadi 2021 terakhir tanggal 7 Maret itu KDRT masih menjadi tingkat kekerasan yang paling tinggi di Indonesia gitu, yang tercatat. Mhm. Nah, tapi itu kan yang tercatat ya, yang dilaporkan yang tercatat. Seperti tadi yang saya bilang, fenomena gunung es itu kan yang terlihat di permukaan, yang tercatat, yang dilaporkan. Tapi yang di bawah gunung es itu kita juga tidak tahu. Seperti yang dibilang Kak Francisca itu, kenapa masih senyap, masih orang di domestik. Nah, yang tercatat aja mengalami kenaikan setiap tahunnya tentang KDRT. Nah, kita nggak tahu ya, di bawah gunung es itu, fenomena gunung es, berapa banyak lagi orang-orang yang mengalami KDRT yang belum bisa melaporkan karena mereka juga pasti mempunyai apa ya banyak pertimbangan dan itu kita maklumkan bagaimana dengan anak saya, bagaimana nanti seumpamanya dengan keluarga saya kalau seumpamanya saya melaporkan gitu ya. Nah, jadi itulah salah satu hal yang kerumitan tersendiri sebenarnya. Tapi kita juga harus menjelaskan sih ya teman-teman dan Kak Francisca juga bahwa kekerasan KDRT itu meskipun senyap, mungkin teman-teman juga harus mengetahui bentuk-bentuk kekerasannya ya, bentuk-bentuk kekerasan Mhm. karena banyak bentuk-bentuk kekerasan juga yang belum dikenali oleh teman-teman ya. Jadi kayak saya bisa sampaikan sekarang pamannya ada pelecehan seksual, ada kekerasan seksual, ada penyiksaan seksual, itu kan semuanya bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin belum diketahui juga oleh banyak banyak pihak sehingga dia juga belum tahu itu adalah kekerasan yang dialaminya dan belum melaporkan gitu ya. Mungkin itu ya Kak ya. Jadi untuk KDRT itu memang masih mengkhawatirkan di Indonesia meskipun sudah ada payung Mhm. hukumnya. Mhm. Jadi sebenarnya kita punya payung hukum, tapi mungkin bagaimana implementasinya gitu ya, bahwa yang Iya, namanya keadilan itu yang berbasis gender itu harus tidak semuanya harus sama rata, tapi juga sesuai sama posisi masing-masing gitu ya, posisi sebagai laki-laki atau sebagai iya. perempuan tidak bisa disamaratakan gitu ya. Dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, ya saya setuju nih, ada juga bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin eh, dianggap bahwa itu bukan kekerasan itu, misalnya perkosaan dalam pernikahan. Lah, kok Betul, betul. perkosaan kan sama-sama suami istri boleh melakukan hubungan seksual. Nah, itu kan kadang kita belum dan juga teman-teman yang lain mungkin belum peka ya bahwa bisa terjadi juga gitu ya perkosaan dalam pernikahan gitu ya. Oke, itu udah kemudian nah ini kan kekerasan terhadap perempuan kan seperti yang Pak Kris bilang tadi, ini sayangnya dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari dan yang tercatat itu belum tentu adalah relevan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Mungkin tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini dan kemudian mungkin dari perspektif Pak Kris sendiri gitu ya. Gimana sih dan apa pesan Pak
Pak Kris untuk perempuan Indonesia di Indonesia ataupun di mancanegara um, melindungi diri dan juga mendukung perempuan lain gitu ya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan ini. Apa yang bisa kita lakukan itu sebagai perempuan Indonesia di Indonesia ataupun di luar negeri? Ya, mungkin untuk semua perempuan sih ya memang pastinya sih semua perempuan akan melakukan sinergi ya, membuat sebuah advokasi itu ya. Nah, tapi kita juga harus mendukung mereka untuk memulihkan hak. Jadi saya harus melihat saya dalam posisi di luar dari mereka ya. Jadi kalau saya sudah melihat ada wanita, ada women crush, komunitas korban, itu kita pasti sudah paham ya. Ada komunitas penyintas, mereka saling dukung-mendukung. Nah, secara internal tentu saja ya. Nah, tapi kita juga harus, bagi orang-orang yang berada di luar, itu juga harus mensupport mereka dan mendukung mereka. Nah, saya mungkin akan menyoroti undang-undang yang baru di Indonesia ya. Jadi kan sekarang sudah ada undang-undang, ini sejarah baru buat di Indonesia sebenarnya. Sudah ada payung hukum tentang undang-undang kekerasan seksual. Jadi namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini setelah proses 12 tahun akhirnya disahkan. Disahkan tahun 2022 bulan Maret, sekitar bulan Maret atau bulan April ya, oleh DPR dan pemerintah, presiden juga telah mengesahkan. Nah, di dalam undang dari 6 itu ada satu elemen yang sangat penting dan itu tidak ada di undang-undang lainnya. Jadi itu namanya hak untuk korban. Jadi ada hak untuk korban untuk perlindungan dan pemulihan. Nah, itu menurut saya itu salah satu penting ya, salah satu penting untuk mendukung buat teman-teman di bagi korban dan pendamping korban untuk mengadvokasi itu. Jadi selama ini kan setelah pelakunya dijerat, umpamanya pelaku kekerasan seksual, perkosaan gitu ya, dia terbukti, umpamanya sudah masuk penjara dihukum segala macam. Nah, tapi kan tidak otomatis. Mhm. Saya sih berharap ya. Nah, kalau saya mungkin bisa update Oke, teman-teman sekalian, ya saya bisa update sedikit teman-teman sekalian. Jadi sampai undang-undang itu sudah disahkan TPKS, tapi implementasinya sekarang lagi dijalankan ya, mau coba dijalankan. Karena nantinya itu akan melibatkan semua lembaga HAM, polisi segala macam. Jadi bagaimana menerima kasus dan tidak boleh menghakimi korban itu ada aturan-aturan pelaksana di undang-undang. Saya sih berharap memang undang-undang ini terimplementasi ya tahun ini dan kita bisa mengawasi gitu. Mungkin itu Kak bisa saya tambahkan. oke. Jadi perannya kita ya dan kami sebagai perempuan gitu ya, mungkin tidak mengalami kekerasan, tapi memang penting juga untuk mengadvokasi gitu ya teman-teman kita maupun mungkin orang yang kita kenal gitu ya yang mengalami kekerasan bahwa ada loh payung hukumnya dan itu tidak terbatas hanya untuk menjerat pelaku secara hukum gitu ya, menerima hukuman sebagai pelaku tidak hanya terbatas di situ saja, tapi juga restorasi atau pemulihan hak-hak perempuan gitu ya. Dan itu memang saya setuju banget tuh bahwa dalam dalam mendekati hukum secara gender based gitu ya itu memang mesti peka gitu terhadap kondisi yang mungkin berbeda gitu antara perempuan dengan laki-laki. Mungkin perempuan ada ketergantungan secara finansial kepada suaminya dan juga mungkin hal itu tidak didapatkan ataupun tidak terjadi, jarang terjadi pada laki-laki gitu ya. Dan itu yang mungkin kita perlu terus edukasi diri dan juga tingkatkan kepekaan terhadap hal tersebut. Oke, ini sudah 30 menit.
Mungkin ada teman-teman wanita, sahabat-sahabat wanita yang ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bacakan. Itu. Dan kalau misalnya saat ini juga belum ada pertanyaan ataupun komentar, teman-teman atau sahabat wanita bisa juga menuliskannya di kolom komentar di Instagram nantinya. Karena video ini nantinya akan diposting di feed Ruanita Indonesia. Begitu. Oke. Ini menarik nih Pak Kris karena Pak Kris sendiri sebagai laki-laki juga apa ya, pasti punya pandangan yang berbeda gitu ya. Maksudnya dari sisi gender based violence gitu. Karena biasanya kan yang mengadvokasi perempuan adalah perempuan sendiri dan sekarang ini Pak Kris juga turut membantu gitu untuk membuka wawasan gitu. Apa yang membuat Pak Kris tertarik nih terhadap gender based violence atau gender based justice ini? Ya, apa ya? Memang sebelum sampai saya masuk ke dalam ke Komnas Perempuan ya, dan saya pernah belajar 2 tahun juga di Kalyanda Mitra tentang gender dan feminisme sebenarnya di situ. Mhm. Eh, sebenarnya sebenarnya saya juga dulu itu bukan di bagian nggak spesifik. Oke, di saya ini Pak Kris. Oke, dikit. Dan itu ada di keseharian kita sebenarnya. Itu Kak. Oke, Pak Kris mungkin bisa diulang lagi secara singkat gitu karena tadi sempat buffering, sempat loading gitu. Oh iya, ya, karena saya lihat memang dari semua bentuk kekerasan itu lebih banyak perempuan yang mengalami kekerasan ya. Dan bukan kekerasan Aha. secara fisik juga, tapi diskriminasi. Diskriminasi dan stigma juga pasti itu ya. Jadi ada baiknya juga kita memang eh, turut serta dalam gerbong itu ya. Turut serta dalam gerbong bahwa kita memang harus menyadarkan. Saya sebenarnya lebih fokus untuk menyadarkan di luar saya ya Mbak ya. Di luar dan di lingkaran Mhm. saya. Di luar lingkaran saya. Di Indonesia sebenarnya ada ALB ya, aliansi aliansi laki-laki baru. Sebenarnya ada juga beberapa laki-laki lain yang bekerja untuk fokus di persamaan wanita dan perempuan, kesetaraan gender. Ada beberapa sebenarnya. Oke, ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Kak Ana gitu ya. Kak Ana sempat bertanya apa tantangan Pak Kris dalam pekerjaannya. Eh, Sorry ini Pak Kris iya iya, tadi lagi bicara, saya mungkin memotong karena koneksinya nggak. nggak. eh, Gimana? Ya sudah. Ini berarti pertanyaan berikutnya tentang tantangan ya. Iya, apa saja tantangan Pak Kris mungkin yang bisa dibagikan dalam bekerja? Eh, tantangannya sebenarnya kan lebih memberikan menyadarkan sebenarnya Kak ya, menyadarkan kepada teman-teman bahwa dan ini adalah hal yang paling sulit sebenarnya ya. Eh, bagi laki-laki yang bekerja untuk isu perempuan itu aja akan berbeda, memiliki tantangan tersendiri dilihat oleh laki-laki lain. Itu pasti sudah sebuah tantangan. Harus ada sebuah sikap juga untuk menyatakan itu ya. Sehingga sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terus bagi laki-laki yang bekerja di isu perempuan juga ada sebuah tantangan juga. Karena karena fokusnya kan memang bukan di diri saya ya. Dan itu harus Mhm. harus ada bentuk sebuah kerelawanan sebenarnya. Kerelawanan. Ini bukan fokus ke saya memang gitu ya. Bukan fokus ke saya. Jadi tantangannya di situ. Nah, jadi ketika saya di isu perempuan, pasti saya bukan fokus di saya, tapi fokus di perempuan. Untuk pemenuhan hak perempuan. Tantangan-tantangan itu yang dipenuhi. Tapi tantangannya saya di komunitas laki-laki pasti juga ada tantangan. Mhm.
Mhm. Mhm, mhm. Jarang meskipun ada ya, Mhm. meskipun ada satu dua, tapi perilaku seksis, perilaku menghakimi, meskipun masih ada itu, tapi sudah mulai agak jarang ya. Mhm. Iya. Dan itu ya. Yang malah Mhm. memojokkan korban gitu ya. Tapi kita sudah bikin sebuah apa ya, sebuah batasan kalau ini adalah reviktimisasi, ini kembali menyalahkan korban, membuat stigma terhadap korban. Nah, menulis menulis berita tidak sesuai porsinya. Oke. Mhm. Perubahan perilakunya semakin lebih baik sih, Iya, dan banyak perubahan itu yang perlu terus dikawal gitu ya. ya. Iya. Oke, terima kasih buat Pak Kris untuk sharingnya hari ini, sangat berharga sekali. Terima kasih juga untuk peran Bapak gitu ya sebagai yang mengadvokasi perempuan untuk dalam memenuhi hak-haknya gitu ya. Dan hari ini kita banyak belajar nih mengenai gender based violence gitu ya, bahwa apa kekerasan yang dialami laki-laki dan perempuan itu berbeda, dan karena perbedaan ini maka perlu juga penanganan yang berbeda gitu ya, di dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, bahwa keadilan itu bukan sama rata tetapi harus disesuaikan dengan posisi dan juga mungkin konteks di mana individu yang bersangkutan tersebut berada gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Dan perannya perempuan gitu ya, baik yang mengalami maupun yang tidak mengalami harus juga tahu mengenai hak-haknya dan juga mengadvokasi. Jadi mengadvokasi bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan tidak hanya tujuannya untuk menghukum pelaku, tapi juga merestorasi ataupun memulihkan hak-hak perempuan yang menjadi korbannya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat Pak Kris, buat sharingnya sangat berharga sekali. Oke, dan ya untuk teman-teman wanita yang punya komentar ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Selamat Terima weekend, kasih. selamat berakhir pekan, dan salam buat teman-teman dan sahabat-sahabat wanita. Terima kasih Kakak moderator, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga membantu ya.